Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai bentuk kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat iman. Sehingga kita masih berada di sini dan bisa melaksanakan sholat isya berjamaah di aula tercinta ini. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman. Sebelum memulai kutum, saya pingin saya punya jargon. Jadi mungkin yang bendera hijau udah pada tahu ya. Jadi begini teman-teman. Ketika saya mengatakan syubanul yaum, berarti yang ikhwan menjawab rijalul god. Dan yang ahwat, kalau saya mengatakan wabanatul yaum ummahatul god. Oke, siap? Syubanul yaum wabanatul yaum. Oke. Jadi serasa di benda ya. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga kabar teman-teman baik semua gitu ya. Nah, sebelumnya mohon untuk semuanya bisa menjadi pendengar yang baik dulu. Dan saya di sini sedang belajar untuk menjadi pembicara yang baik. Jadi mohon kita saling menghargai gitu ya. Nah, untuk kesempatan malam ini saya ingin memberikan judul untuk kutum kali ini, yaitu tentang nasihat. Yang mana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Kulna, maka para sahabat bertanya, liman, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya agama itu adalah nasihat. Nah, ad-din ini memiliki dua arti, teman-teman. Yang saya baca di dalam buku, ad-din ini ada yang bermakna pembalasan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Nah, dan yang kedua, ad-din ini adalah agama. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kita sebagai manusia pasti tidak luput dari salah dan dosa. Maka dari itu kita perlu yang namanya
nasihat. Baik itu untuk diri kita sendiri, baik itu untuk para pemimpin umat Islam gitu ya, maupun rakyatnya gitu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan tadi. Nah, nasihat ini bisa datang dari berbagai kalangan gitu ya. Bisa dari anak-anak yang mungkin kadang kita juga nggak nyangka gitu. Ternyata dia bisa memberikan nasihat. Sebagaimana dulu pernah dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab pernah melewati sebuah lembah dan di situ ada pengembala kambing. Dan ternyata pengembala kambingnya itu masih anak-anak. Kemudian si pengembala kambing ini pun berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, ittaqullah." Bertakwalah kepada Allah. Nah, selain dari anak-anak, nasihat ini juga bisa kita dapatkan dari orang yang lebih tua ataupun orang yang sebaya dengan kita. Dengan cara mungkin kalau di sini kita mengenakan kutum gitu ya. Subuh mengenakan kutum dari ahwat dan isyanya isya gitu ya. Mengenakan kutum dari ikhwan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita itu butuh sekali akan nasihat. Karena tanpa nasihat, hati kita akan sekeras batu. Hati kita akan menjadi hitam lama-kelamaan kalau kita tidak diberi nasihat setiap harinya. Dan nasihat ini ada berbagai macam gitu ya caranya. Kita ibaratkan nasihat ini adalah sebagai sebuah permata gitu ya. Sebuah permata bisa diberikan kepada orang lain dengan cara dilempar. Yang pertama. Yang kedua diulurkan. Atau yang ketiga kita diam-diam memasukkannya ke dalam saku orang tersebut gitu. Nah, jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Musa dan Nabi Harun akan mendatangi Fir'aun kala itu dalam Quran surat Toha kalau nggak salah, Quran surat Toha ayat 44 yang bunyinya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berkatalah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut supaya dia bisa disadarkan, bisa diingatkan atau dia merasa takut gitu. Jadi kita butuh sekali akan nasihat. Dan Allah menyuruh gitu ya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang baik. Nah, apalagi kita yang sesama muslim gitu ya, harusnya kita bisa lebih baik lagi dalam menasihati gitu ya. Imam Syafi'i pernah berkata, nasihatilah aku dikala sepi dan tidak banyak orang. Jangan sampai menasihatiku ketika diramai orang gitu ya. Karena sesungguhnya menasihatiku di keadaan yang banyak orang itu seakan-akan menghina diriku gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita butuh nasihat, kadang Allah memberikan nasihat itu bisa dari anak-anak gitu ya. Bisa dari yang seumuran atau yang lebih tua dari kita, contohnya para ustadz gitu ya. Nah, tinggal kita
apakah kita siap untuk menerima nasihat itu? Karena bisa diibaratkan kita itu, hawa nafsu kita itu bisa dibilang benci gitu ya terhadap nasihat. Tapi hati nurani kita itu berbalik gitu. Hati nurani kita itu butuh akan nasihat. Jadi ketika kita diberi nasihat, maka usahakan sebisa mungkin kita memposisikan yang menerimanya adalah hati nurani kita, bukan hawa nafsu kita. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk selalu menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.